Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RTV. Kembali lagi di Jelajah Ramadan. Kali ini aku Nino Zezauza akan mengajak sahabat RTV semua untuk mengunjungi salah satu tempat favorit ngabuburit ketika bulan Ramadan di Turki. Jadi ada satu pertanyaan, apakah orang Turki sendiri itu suka ngabuburit seperti orang Indonesia? Nanti kita jawab ya bareng-bareng. Untuk rutenya, pertama kita harus menaiki tramway atau kereta tengah kota. Kemudian dari situ kita menuju ke Eminonu. Dari Eminonu kita langsung naik wapur atau kapal. Begitu, sahabat RTV. Nah, sahabat RTV itu sudah ada kapalnya. Jadi kita nanti masuk kapal ini, kita buru-buru karena memang sudah telat mungkin ini. Nah, alhamdulillah sahabat RTV kita sudah sampai, bahkan kita sudah masuk. Ini kapalnya mau melandas ke mau berangkat maksudnya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya nggak telat. Tadi hampir aja telat teman sahabat RTV. Ini kita menuju ke Uskudar. Kita mau melihat di sana salah satu tempat favorit untuk ngabuburit. Nah, sahabat RTV, kalau kita lagi naik kapal itu biasanya tuh banyak burung-burung di sana tuh. Nah, burung-burung ini tuh mengejar kita karena apa? Biasanya itu orang-orang di sini tuh ngasih makan. Jadi mereka pada ke sini untuk cari makan. Biasanya pada roti dan sebagainya, makanan-makanan ringan. Baik sahabat RTV, mungkin kita bisa menjawab pertanyaan tadi, apakah orang Turki sendiri itu ada tradisi ngabuburit ketika bulan Ramadan? Jadi jawabannya sahabat RTV tidak ada ya. Jadi untuk orang Turki sendiri itu mereka tuh tidak mengadakan atau melakukan tradisi ngabuburit ketika bulan Ramadan. Jadi tradisi ngabuburit sendiri itu hanya untuk orang Indonesia saja. Orang Indonesia kalau di sini ngabuburitnya di sini nih, salah satunya di kapal. Jadi sebelum kita buka puasa sekitar jam 6 atau jam 7 itu kita naik kapal menuju Uskudar. Di sana banyak tempat-tempat restoran, bahkan ada restoran Indonesia juga. Itu kita bisa buka puasa di sana. Alhamdulillah kita sudah sampai di Uskudar dan spot ngabuburit orang-orang Indonesia yang kedua itu di Uskudar. Nah, Uskudar Maidan atau Uskudar bisa dikatakan kayak alun-alun ya kalau di Indonesia. Jadi di sini spotnya bagus buat ngabuburit sahabat RTV. Kita bisa melihat banyak sekali orang yang mancing ya di sana. Kemudian banyak juga orang-orang yang pada duduk-duduk juga di sana. Kemudian kalau sahabat RTV bisa melihat di sini juga pemandangannya sangat bagus sekali. Di sana ada masjid kecil. Kalau sahabat RTV lihat di bagian sana itu ada masjid kecil, itu biasanya juga buat spot untuk ngabuburit dan juga buat spot untuk foto-foto juga. Mari kita bercerita ya. Jadi gini, kalau ada pertanyaan apakah di Turki itu puasanya itu sama kayak Indonesia dalam waktu. Nah, kalau Indonesia itu kan dari jam 4 subuh sampai jam 6 ya. Itu kalau kita hitung sekitar 14 sampai 15 jam. Nah, beda dengan di Turki. Di Turki itu, sahabat RTV, itu lama. Jadi ketika saya sampai di 2022 itu di sini puasanya itu sekitar 18 jam sampai jam 9. Saya merasakan itu. Karena ketika itu bulan puasa sekitar bulan April kalau salah. Kalau nggak April, Mei. Jadi ketika itu sudah mulai musim panas
Sedangkan musim panas di sini tuh lamanya minta ampun untuk siang. Nah, ketika sekarang alhamdulillah itu kita maghribnya itu sampai jam 7, mentok-mentok jam 8. Nah, begitu ya sahabat TV, kali ini episode jelajah Ramadan di Selat Bosporus untuk ngabuburit di Istanbul, di Turki. Begitu aja sahabat TV, sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat RTV dan juga Retno, seru ya ternyata ngabuburit di Selat Bosporus tadi. Walaupun memang sebenarnya di sana tidak ada tradisi ngabuburit ya, tapi ada aja yang bisa dilakuin sebelum jelang buka puasa. Ada yang mancing, ada yang duduk pinggir laut. Betul sekali. Selain informasi tadi juga kami sudah merangkum sejumlah informasi lainnya untuk menemani hari ini walaupun tanggal merah nih, libur nih. Libur, terus puasanya udah mulai dekat-dekat akhir ya, tapi harus tetap semangat ya. Langsung saja kita saksikan Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Ahmad Taufan. Dan saya Retno Ayu. Ya, sahabat RTV, menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa alias ngabuburit ini seakan sudah menjadi kebiasaan warga di bulan Ramadan ini ya. Iya, nah mudah-mudi Lumajang, Jawa Timur ini punya spot keren untuk ngabuburit dengan pemandangan yang sangat indah. Kira-kira seperti apa suasana? Langsung kita lihat liputannya. Siapa yang tak terpukau dengan pemandangan seperti ini? Hamparan rumput bak karpet hijau di pinggir laut ini menjadi daya tarik kalangan milenial Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh. Kawasan Pantai Padang Savana ini menjadi lokasi ngabuburit favorit mereka, lantaran menyajikan pemandangan matahari terbenam yang cantik dan eksotik. Ditambah lagi angin sepoi-sepoi khas pesisir yang membuat suasana ngabuburit makin sejuk. Ada yang sibuk bersuah foto, namun ada pula yang membuat foto estetik dengan kamera ponsel. Yang jelas, penat mereka langsung hilang setibanya di tempat ini. Kesini emang niat ngabuburit ya sama buka puasa atau gimana? Niatnya sih ngabuburit, tapi kebetulan bawa makanan jadi makan di sini juga. Nah, ketika azan maghrib terdengar, waktu berbuka pun tiba. Spot ini merupakan salah satu lokasi wisata terbaik di Kabupaten Lumajang, mengingat suasana yang masih alami. Ditambah lagi aksesnya yang tidak terlalu sulit, hanya sekitar 30 menit dari pusat kota. Jadi kapan nih ngabuburit di sini sahabat? Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV. Ya sahabat RTV, selain umat Islam yang menjalani puasa Ramadan, akhir pekan ini umat Katolik juga tengah bersiap merayakan Paskah nih sahabat. Betul sekali, di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ada tradisi untuk menyambut Paskah. Penasaran seperti apa tradisi itu? Simak liputannya berikut ini. Tenang sahabat, mereka bukan lagi tawuran kok. Mereka hanya sedang menjalankan ritual bunyi-bunyian atau Rabu Trewa dalam tradisi gereja Katolik guna memeriahkan prosesi Semana Santa atau Pekan Suci jelang perayaan Paskah di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tradisi unik ini hanya ditemukan di gereja-gereja Katolik yang ada di wilayah Keuskupan Larantuka NTT yang terbentang mulai dari Flores Timur Daratan, Pulau Adonara, Solor, dan Lembata. Prosesi yang hanya memakan waktu 5 menit ini dimulai dari depan Kapela Tuan Ana atau Putra Allah menuju Kapela Tuan Ma Bunda Allah, ditonton ribuan warga maupun peziarah. Tradisi ini baru dilakukan setelah ratusan umat Katolik Larantuka maupun para peziarah dari kota lain selesai mengikuti ibadah lamentasi di Gereja Katedral Reinha Rosari. Tak sedikit peserta profesi yang terluka akibat terkena seng, dan sejumlah tenaga medis telah disiagakan untuk menanganinya. Kegiatan Trewa ini bermakna bahwa
Tuhan Yesus itu siap mau diadili, disengsarakan. Jadi pada hari Rabu dan sampai pada hari Kamis itu ada kegiatan-kegiatan berlangsung di Kapela Tonma sampai terakhirnya di hari Jumat. Ya, kegiatan dilanjutkan dengan Kamis Putih atau peringatan perjamuan terakhir. Pada momen itu, arca Tuan Ma atau patung Bunda Maria yang tersimpan di Kapela Maria Pantai Kebis mulai dimandikan oleh 5 suku besar di Larantuka secara tertutup. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Crazy Rich Pig Helena Lim sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga timah. Iya, dalam tindak korupsi yang berlangsung sejak 2015 hingga 2022 ini, total kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Setelah pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Kartika Kejaksaan Agung Jakarta, Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, keluar mengenakan rompi warna merah jambu pada Rabu malam. Harvey tak berkomentar apapun dan langsung naik ke mobil tahanan dengan kawalan petugas Kejagung. Harvey ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejari Jaksel. Suami Sandra Dewi ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara M selaku perpanjangan tangan dari PT RPT. Menurut keterangan Kejagung, Harvey Muiz pada sekitar tahun 2018 sampai 2019 menghubungi Mohtar Riza, Direktur Utama PT Timah yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pertemuan untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, pengakomodiran pertambangan liar di wilayah kerja PT Timah ditutupi dengan transaksi sewa-menyewa peralatan peleburan timah yang diakomodir oleh Harvey dari beberapa perusahaan smelter timah. Para pengusaha smelter ini diminta membayarkan dana CSR kepada Harvey Muiz. Dana dibayarkan melalui tersangka Helena Lim, Crazy Rich PIK yang sudah terlebih dahulu ditahan. Berdasarkan perhitungan ahli lingkungan, total kerugian negara bisa mencapai 271 triliun rupiah. Kerugian datang dari kerugian ekologis, kerugian ekonomi, hingga biaya pemulihan lingkungan. Harvey Muiz yang merupakan suami artis Sandra Dewi ini dikenal dengan aksinya membelikan putranya pesawat jet pribadi senilai 27 juta dolar atau sekitar 429 miliar rupiah. Tak hanya jet pribadi, keglamoran kehidupan pribadi pasangan ini juga terlihat dari gaya hidup mewah mereka. Jika terbukti bersalah, Harvey Muiz dan 15 tersangka lain terancam hukuman maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Sahabat RTV, tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum menolak gugatan pemohon dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. KPU menilai MK tidak berwenang memeriksa perkara PHPU yang diajukan pemohon karena sebagian besar berisi mengenai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum. KPU menilai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara PHPU yang diajukan pemohon karena materi permohonan sebagian besar berisi mengenai terstruktur, sistematis, dan masif. Kami mengajukan eksepsi terhadap permohonan pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara PHPU yang diajukan oleh pemohon karena bagian besar materinya memuat tentang TSM. Selain mendengarkan jawaban KPU, sidang ini juga mendengarkan jawaban dari pihak terkait, yaitu tim hukum Prabowo Gibran dan keterangan dari Bawaslu.
Tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyampaikan, perkara pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin merupakan perkara lama yang salah kamar karena dipersoalkan setelah Paslon 2 memenangkan Pilpres 2024. Ini sebenarnya perkara salah kamar sebenarnya. Bahwa yang dijelaskan itu pertama-tama mengenai pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini kan sebenarnya sudah lama. Gitu. Kenapa baru sekarang sebenarnya? Menanggapi jawaban KPU dan tim kuasa hukum Prabowo Gibran, tim hukum Anies Imin mengungkapkan bahwa pihaknya tidak membahas terkait TSM, melainkan tentang pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran asas pemilu. Selain itu, pihaknya telah mengajukan keberatan saat Gibran mencalonkan diri sebagai wakil dari Prabowo. Kami di 01, kami tidak membahas tentang TSM, tapi kami membahas tentang jauh lebih tinggi daripada TSM, yaitu pengkhianatan konstitusi, pelanggaran azas tentang pemilu, azas bebas, jujur, dan adil. Itu yang kita bahas. Kami sudah mengajukan keberatan, baik itu ke KPU maupun itu ke Bawaslu. Dan kami punya buktinya. Dan bukti itu kami ajukan di MK, masuk dalam daftar bukti kami. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Paslon 1 juga menegaskan bahwa keberatannya yang tidak ditanggapi oleh KPU merupakan kesalahan fatal. Karena tidak hanya pihak 01 saja, tetapi sejumlah masyarakat juga keberatan pada pencalonan Gibran sebagai cawapres. Dari Jakarta, Hana Bajaber dan Ian Muhammad, RTV. Sahabat RTV, untuk merayakan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia yang ke-75 tahun, Kedutaan Besar Australia bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri meluncurkan logo persahabatan. Ya, tidak hanya itu, kolaborasi kesenian juga dilaksanakan untuk merawat persahabatan dua negara ini. Dalam hitungan ketiga, bila menilik sejarah, Australia menjadi salah satu tetangga terbaik yang dimiliki Indonesia. Salah satu dukungan nyatanya adalah aksi boikot kapal Belanda di pelabuhan Australia ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Dan tak terasa, hubungan diplomatik ini sudah terjalin selama 75 tahun. Untuk merayakan kemesraan ini, Kedutaan Besar Australia bersama Kementerian Luar Negeri menggelar kompetisi kesenian. Dari kompetisi ini, logo yang dirancang oleh Alif Pandu terpilih menjadi lambang persahabatan. Terlihat simbol nasional Garuda dan kanguru bersanding, mewakili kedekatan antar dua negara ini. Tidak hanya logo, ada pula mural hasil kolaborasi seniman dari negeri kanguru dan tanah air, George Rose dan Tutu. Karya bertajuk Together menggambarkan kekayaan botani dari dua negara, yakni melati, anggrek bulan, Rafflesia arnoldi, dan wattle emas. Digambarkan juga dua sosok memegang tali emas. Mereka adalah guardian yang menjaga persatuan Indonesia dan Australia. Menariknya, karya ini dilukis menggunakan teknologi augmented reality, sehingga publik bisa berinteraksi langsung dengan karya saat mengabadikannya menggunakan ponsel pintar. Karya ini bisa dinikmati di Taman Ismail Marzuki hingga penghujung tahun 2024. Yang paling penting dalam hubungan antara Australia dan Indonesia itu hubungan antar masyarakat. Saling faham antara masyarakat Indonesia dan Australia. Dan seni itu penting untuk berbicara atau storytelling tentang hubungan antara Australia dan Indonesia. Selain desain, kolaborasi di bidang musik, kuliner, dan sejarah akan terus dilakukan sebagai kampanye dari perayaan 75 tahun persahabatan Indonesia-Australia. Dari Jakarta, Sekar Rasati, Budi Utomo, RTV. Demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Sahabat RTV, saya Retno Ayu. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu. Selamat berpuasa dan sampai jumpa.